Gue jadi sasaran sampai ada yang bikin Sobat Padi Anti Piu. Salah satu yang disalahin adalah gue. Memang bukan salah lu. Aku mau mukul Yoyo waktu itu sampai ngangkat meja marmer gede gitu gue angkat. Ditinggalin grup band, ditinggalin keluarga. Ada lagi kurang apa lagi kan? ini belum ada yang tahu ini sebenarnya. Wah ini harus ceritain dong di sini biar tahu semua ini. Gara-gara lihat podcastnya Mas Bos ini. Aduh, masa ketua partai bikin podcast aku enggak. Malam ini kita kedatangan tamu yang saya sudah kenal lama banget. Namanya Piyu. Apa kabar Bro Piyu? Baik bro. Kawan lama. Ini kawan lama kita bolehlah buka masker lah. Biar boleh, masih... iya kan kita udah udah ngikutin protokol ya. Ini kan udah 1,5-2 meter nih ya, boleh lah. Nah sekalian biar inget muka gue bro. Kalau enggak harus suka lupa nih dia. Wah itu keren banget tuh Avenged Sevenfold. Oh iya kan Pantera. Nah kelihatan nomornya kan. Nah jadi ketahuan itu kalau Pantera 90-an ini 90-an. Suka Pantera ya? Ya Dimebag Darrell salah satu gitaris yang inspiring juga kan. Ya. Jadi Pantera terus ya era-era itu ya. Udah meninggal ya? Udah, dia ditembak sama fansnya sendiri. Oh, di panggung ya? Di panggung ya? Di panggung. Oh, jadi dia ditembak. Situ nembak kan bukan? Bukan ya? Itu dia ditembak sama fans yang jadi hatersnya dia. Gitu. Oh. Jadi naik di atas panggung gitu. Coba ada videonya dia nembak gitu. Kenapa tembak? Waktu itu kan Pantera lagi vakum, lagi buyar ya. Kayak padi gitu. Nah itu dia. Gue ntar mau cerita ya. Jadi dia ditembak. Jadi terus langsung seketika itu juga dia langsung mati ya? Langsung mati. Baru rumah kan sakit. Belum lama? Enggak, udah lama sih. Udah lama ya? Ya udah 10 tahun gitu ya. Kira-kira. Oh jadi lama banget. Jadi memang kadang fans itu memang kalau memang tidak kita tidak kita turutin keinginannya. Jadi keinginan mereka itu kan aneh-aneh ya, maksudnya mereka udah suka dengan karya kita yang A gitu ya. Mereka mau pingin yang A seperti itu terus. Jadi tuntutannya tuh kenapa sih kok nggak kayak yang itu terus. Habis itu mereka juga kadang ngerasa involve banget dengan dengan karya kita, dengan lirik-lirik kita. Kadang itu membuat mereka akhirnya jadi ngerasa ini banget posesif banget. Jadi pernah gue ada cerita gini, gue pas lagi tour bareng Padi di salah satu kota, kalau nggak salah waktu itu di Blitar, di Jawa Timur. Terus gue lagi di kamar sama additional keyboard gue Sadrak, lagi bikin musik di kamar. Aku kenal tuh Sadrak tahu ya? Lukas. Sadrak Lukas ya. Tahu. Lu bisa kenal dari mana? Oh, kenal lah. Kita kan gaul. Aduh. Repot sama ketua partai yang gaul ini. Ketua partai YouTube. Terus habis itu kita lagi di kamar kan. Di kamar terus pintu itu kebuka. Terus habis itu ada cowok datang. Nah, kebetulan aja di hotel kita ini semua kendaraan bisa masuk. Jadi ada orang bisa masuk gampang gitu loh waktu itu. Terus ada orang mau masuk itu terus Sadrak keluar kan, dipikirnya saudara gua atau siapa gitu yang kenal sama aku. Oh iya masuk ada kok Mas Pir. Jadi dia nyari aku Mas Pir. Gua kaget kan nih siapa ini, begitu masuk dia langsung peluk gua. Peluk terus habis itu rapat gini meluk gua gini, gua juga kan berdiri gitu juga bingung ini apa ini. Terus gua sudah peluk terus nangis gua. Nangis gitu. Beneran nangis terus habis itu dia Mas Piyu kayak gitu loh. Kenapa sih ini kenapa? Mas Piyu itu jahat banget loh. Kok bisa jahat? Gue bilang gitu kan. Iya karena semua lagunya Mas Piyu itu terjadi beneran. Jadi karyanya itu benar-benar jadi beneran menjadi nyata di kehidupan saya gitu. Dia bilang gitu. Loh kok bisa? Ya saya kemarin suka sama cewek, habis itu dia ninggalin saya, terus habis itu loh. Aku dalam hati gue bukan urusan gue. Aduh kenapa bisa gitu, aku yang jadi disalahin. Itu akhirnya dia cerita gitu. Jadi dia cerita panjang lebar gitu. Saya boleh ya cerita dia cerita kisah-kisahnya dia gitu. Kisahnya dia sama ceweknya, dia suka sama cewek, terus habis itu berjalan berapa lama, terus habis itu mereka putus dan seterusnya. Gitu akhirnya. Iya. Gitulah ceritanya gitu. Jadi balik lagi tadi bahwa
fans penggemar itu juga akhirnya juga bisa kepengaruh dengan kita. Ya banyak lah kayak contoh-contoh yang siapa John Lennon dia harus apa namanya ditembak juga kan sama penggemarnya juga. Tapi penggemarnya ini Padi nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak pernah mau ditembak kan? Enggak sih, tapi sempet aku itu jadi sasaran gitu loh. Begitu. Pas waktu Padi vakum, gue jadi sasaran sampai ada yang bikin Sobat Padi Anti Piu. Oh gitu ya? Wah. Sobat Padi Anti Piu. Sobat Padi Anti Piu. Jadi ya mungkin mereka udah apa menaruh harapan banget, atau mungkin mereka udah karena saking gue ngeliat sih kayak gitu ya. Mungkin karena mereka saking cintanya, saking senangnya, saking ngefannya. Jadi ketika Padi harus vakum, mereka nyalain, ya salah satu yang disalahin adalah gua. Memang bukan salah lu, Bro. Ya salah. Ini pinter nih mancingnya nih. Aku padahal udah nggak mau ngebahas ini loh. Karena ini gue udah komitmen, maksudnya gitu udah ya? Padi reborn, udah reborn udah bangkit, lahir kembali kan. ya. Jadi ngapain kita harus ngomongin yang lalu-lalu? Kita kan nggak perlu, kita harus move on. Ceritain aja kok. Nggak usah dibahas. Ceritain aja. Tapi kan belum dipancing, belum kepancing. Jadi antara 1 lawan 4 gitu, apa gimana nih? 1 lawan 4 gimana ya? Kalau gue bilang sih memang memulainya sih memang aku dengan dasar memulai Padi ini, aku memang dengan dasar bahwa aku mau pengen berkarya benar dan pengen mewujudkan sebuah band yang seperti yang ada dalam mindsetku, dalam imajinasi. Jadi pendirinya Padi Piu. Ya bisa dibilang gitu. Walaupun memang tapi yang 4 gak setuju. Bukan. Berarti kudeta dong. Bukan. Bukan begitu. Jadi kalau gue bilang mau cerita sejarahnya Padi ya. Jadi sejarahnya Padi ini kan memang asalnya kan dari aku ketemu dengan Ari, gitarisnya Padi, dan Rindra. Dari situ kita kayaknya nyambung nih, bikin sesuatu yuk. Karena aku lihat ada kemampuan Ari, dia bisa bikin apa namanya efek-efek sound dan segala macam, sedangkan aku lebih basicnya ke generasi 90-an yang hard metal gitu kan, yang glam dan segala macamnya gitu. Jadi kalau dikombinasikan kayaknya oke. Terus habis itu dengan Rindra, terus setelah itu kita bikin berapa kali demo, kita tawarkan sampai akhirnya gue harus ke Jakarta dan ngajak Rindra sama Ari untuk bikin project itu. Ternyata gagal, gue balik ke Surabaya, terus habis itu barulah ketemu dengan Fadli yang bisa ngisi vokal, karena beberapa kali kita bikin audisi juga untuk cari vokalis. Untuk cari vokalis untuk bisa ngisi lagu-laguku yang ada di project ini. Terus habis itu Fadli masuk dan Fadli ngajak Yoyo. Ini ada drummer Yoyo. Oh ya, Yoyo kan dia udah eksis waktu itu di Surabaya kan. Terus akhirnya kita bikin. Nah, pas waktu bikin kita bawa demo ke Jakarta. Gue bawa waktu itu gue titipin ke Lilo, tapi ternyata kabarnya kurang bagus. Nah pas waktu di Jakarta gue ingat banget, si Ari nelpon, Ari gitarisnya Padi nelpon, yuk coba dengerin kata Padi deh. Kayaknya sih cocok buat nama band. Nah itu usulnya dari Yoyo, jadi nama Padi itu yang memang ngusulin Yoyo. Terus akhirnya sepakat dari situ, akhirnya nama Padi ada, kita pakai. Terus gue mulai lagi gue ke Jakarta. Nah kebetulan pas lagi gue Jakarta, gue kerja jadi additional gitarnya Dewa. Bukan additional, kru dulu. Kru dulu, habis itu sempat krunya Andra, habis itu jadi additional. Jadi kru kurang lebih setahun lah gue jalan jadi kru, jadi teknisi gitar, sampai gue beli gitar sendiri. Les Paul gue yang pertama itu beli dari situ. Oh gitu. Jadi dulu bawain gitarnya Dewa. Iya, jadi teknisi lah. Ya. Bukan gitarnya doang, pokoknya semua di situ. Yang gantiin senar juga masuk. Iya. Ada yang perlu diganti senarnya. Soalnya kadang ini naluri soalnya. Naluri gantiin senar. Kalau ada yang kurang-kurang, wah ini kurang, langsung di stemin. Terus kemudian setelah itu baru dari situ gue ngelihat industri musik secara yang ada pada saat itu ada seperti itu, sehingga akhirnya gue harus ketemu dengan produser yang tepat. Nah pada suatu ketika di suatu acara dengan berbekal demo itu, gue ketemu sama ada beberapa produser kan, gue hafal. Jadi modal gue itu ngafalin muka-mukanya produser. Oh gitu. Iya. Oh ini Pak Ian, oh ini Pak Surjoko, ini Bu Ajin. Jadi ketika someday gue ketemu, gue akan tahu ini dan gue bisa nawarin demo gitu. Dan kayak gue ketemu sama Pak Ian. Pak Ian dari Sony Music ya? Iya.
saya dari saya krunya Andra. Saya dulu pernah nawarin demo rekaman ke Pak Ian, padahal belum pernah ketemu, tapi gitu. sok kenal aja. Oh iya. Oh iya, saya lupa. Gitu. Iya Pak, saya pernah nawarin demo, saya pernah taruh demo rekaman ke Pak Ian. Padahal belum pernah. Yang bawa itu si Lilo, bukan gua gitu. Terus akhirnya dari situ akhirnya ya udah kita janjian, boleh nomor teleponnya, udah kasih gantian. Akhirnya gue ke sana. Nah dari situ akhirnya kenal sama Pak Ian, gue tawarin demonya dan dia suka, awalnya suka, terus habis itu Pak Ian harus nonton kita main di Surabaya. Akhirnya beberapa waktu kemudian gue arrange kita main di Surabaya, ada utusannya dikirim untuk lihat kita main. Dari situ akhirnya mereka suka sama kita, akhirnya kita dikontrak. Selanjutnya seperti itu. Jadi awal berdirinya Padi seperti itu. Jadi ya kalau dibilang gue founder, ya emang gue founder. Kalau kita tadi ngebahas founder, ya. Nah, tapi yang 4-nya nggak setuju sama yang 1 sama yang founder, gitu kan? Ini pinter banget. Gitu. Jadi gini, jadi akhirnya berjalan, akhirnya kita tahun ke-13 yang kita vakum. Kenapa kok bisa gitu? Itu karena memang selama kita berkarir bersama-sama itu kita nggak pernah stop. Jadi kita bikin album, terus habis itu tour, bikin album, tour. Jadi Jadi kita akhirnya melupakan hakikat hakikat awal kita untuk main musik itu, yaitu kita harus satu chemistry, harus sama-sama punya feel yang sama, bondingnya itu udah lupa gitu. Terus habis itu juga bukan gua nyalain, bukan gua melihat bahwa ini adalah salah satu penyebab ya, mungkin karena drugs juga ya. Jadi kurang rasional gitu. Buat aku sih ngelihatnya seperti itu. Sehingga akhirnya dari situ akhirnya timbul dia ngedrugs juga ya, Bun? Iya, di dalam Padi itu kan ada 2 yang kena kan waktu itu. Jadi ada Yoyo sempat kena rehabilitasi dulu, terus habis itu baru yang kedua Ari. Nah, udah sembuh sekarang tapi. Udah sembuh, udah clear semua. Makanya kita rebound kan. Iya. Tapi kalau masih pusing kepala pakai drugs juga kan, pakai obat juga kan. Itu boleh sebut merek enggak di sini? Boleh lah. Panadol gitu. Tapi kalau saya kepala sih paracetamol lah ya. Paracetamol. Iya. Udah kacau. Jadi akhirnya apa tadi? Kita ngomongin apa tadi? Itu dia tuh. Gara-gara paracetamol. Nyambungnya ke paracetamol. Ya itu gara-gara drugs terus jadi nggak bisa, ya jadi salah satu alasan untuk pecahnya Padi. Sebenarnya bukan drugs itu adalah salah satu, tapi ada beberapa salah yang lain lah. Jadi memang pokoknya bukan salahnya Piyu aja gitu ya. Aku nggak bilang aku nggak salah. Mungkin ada banyak salahnya juga. Karena apa? Karena dari awal sampai sebelum Padi rebound itu boleh dibilang aku mendominasi semuanya. Dalam hal mendominasi dari sisi ide segala macam, dari sisi konsep semuanya memang aku yang punya banyak ide lah pada saat itu. Karena memang hidupku waktu itu aku bayangin aja hidupku hanya untuk Padi aja. Sampai akhirnya semua hal yang detail-detail itu aku pikirin lah. Jadi teman-teman nggak suka gitu? Kan bagus-bagus aja kan, buktinya Padi keren-keren juga tuh dulu. Mungkin iya ya, tapi kan nggak selamanya seperti itu. Jadi maksudnya gini, jadi nggak selamanya mereka harus ngikutin itu dong. Mereka kan juga harus pengen ada sesuatu yang harus ada disampaikan. Memang pada saat awal-awal karir mungkin sih oke. Jadi kita banyak discuss pada awal-awalnya. Tapi semenjak album kedua, ketiga dan seterusnya itu udah pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing, udah pada mikirin urusannya sendiri-sendiri. Sedangkan aku melihat bahwa Padi ini adalah sebuah aset, jadi harus dijaga. Sampai aku suatu ketika aku pernah bilang ke teman-teman, kita harus fokus dulu dari album 1 sampai album 3 minimal. Itu kita fokus, ibaratnya nggak usah ada project-project lain lah. Dan itu memang aku harus buktikan dari aku sendiri juga. Karena kalau aku nurutin diri aku dari album pertama itu udah banyak yang ngincer aku untuk bikin lagu, untuk produce. Itu kan gangguan, godaan. Jadi hal seperti itu kan akhirnya menjadi gangguan. Aku akhirnya nggak fokus dengan Padinya, mikirin, aku lagi jadi produsernya si artis ini, aku lagi bikin lagunya si artis. Karena banyak yang datang ke tempat aku waktu itu. Dan kalau aku ngikutin keinginan aku, ngikutin ego aku, mungkin Padi mungkin udah bubar dari awal.
Tapi aku nggak mau, aku lebih fokus ke padi aja lah. Lebih ini yang harus aku jaga. Kenapa? Karena banyak banget contoh yang karena si songwriter utamanya di band itu lebih banyak project yang lain untuk orang lain, akhirnya bandnya jadi nggak keurus. Jadi akhirnya bandnya bukan menjadi utamanya, tapi akhirnya menjadi secondnya dia. Akhirnya udah bandnya akhirnya nggak jalan. Nah itu aku nggak mau seperti itu. Nah sempet itu aku sampein. Jadi kita minta fokus dulu deh sampai album ketiga. Itu memang benar aku lakukan. Baru setelah album keempat, baru aku mulai jadi produser, karena aku mulai produserin Drive. Terus habis itu aku kan bikin gitu, label sama Uwing kan. Iya. Ya, Emotion jadi, itu bukan? Iya, Emotion. Di situ kan kita mulai produce, ada Drive, ada Tompi, ada bla bla bla, banyak yang lain yang kita kerjain sampai akhirnya terakhir Armada itu. Oh, Emotion berarti dulu ikutan juga ya? Iya, aku di dalam situ kan. Terus di situ juga kita pertama kali kita juga ada publishing juga pertama kali itu di situ. Jadi Padi ini vakumnya ini beneran ya? Karena kan ada juga nih yang sekarang cuma strategi aja, pura-pura bubar, ntar jadi lagi. Ngapain gitu. Harus gitu capek-capekin kita vakum 7 tahun loh. 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Jadi beneran itu bukan main-main. Tapi awalnya sih emang cuma sementara kita awalnya kita maunya kita cuma vakum cuma 3 bulan atau ya 3 bulan pokoknya. Ya udah kita break karena udah nggak kondusif banget karena berantem. Waktu terakhir tuh sempat pukul-pukulan nggak? Hampir. Jadi ceritanya siapa yang mau mukul siapa? Aku mau mukul Yoyo waktu itu. Oh gitu. Jadi mau mukul. Gue sampai emosinya sampai ngangkat meja marmer gede gitu gue angkat padahal. Padahal dia kan sukanya gini-gini loh. Kan waktu itu jadi dia ngomongnya udah ngelantur. Jadi maksudnya dia udah nggak rasional. Jadi komen apa gitu loh. Sedangkan aku merasa diriku itu aku udah ngelakuin yang the best buat Padi, gue udah jalanin begini, gue udah korbanin banyak hal begini. Sedangkan dia kayak komen yang nggak buat aku sih nggak menyenangkan gitu loh. Oh emosi di situ, udah. Nah di situ udah rasanya udah kondusif, ya udah kita vakum aja mulai sekarang. Nah di kejadian itu di rumahnya Albert itu adalah salah satu sahabat kita yang kebetulan aja dia juga promotor IO untuk event-eventnya Padi. Nah sekarang Albert ini jadi manajer kita. Oh gitu. Ya, jadi vakum dia yang menjadi saksi vakum itu. Terus selalu pas waktu Padi mulai rebound lagi kita angkat dia untuk bukan hanya menjadi manajer, jadi dia menjadi 6 member kita. Oh gitu. Jadi kayak kalau di Beatles kayak Brian Epstein-nya. Jadi dia menjadi part of member. Jadi yang non musik lah, dia ngurusin the bisnisnya, dia ngurusin PR-nya kita, semacam itu. Kok bisa balikan lagi tuh gimana? Bisa baikan lagi lah sama Padi. Ya setelah kita vakum, terus kita jalan sendiri-sendiri. Pas waktu lagi vakum itu juga sempat solo kan, solo gitu kan? Iya, jadi pas waktu vakum 3 bulan, ternyata 3 bulan di bulan kedua kalau nggak salah itu Yoyo ketangkap drugs. Jadi dia harus direhabilitasi selama setahun. Nah pas waktu selama setahun berarti kan udah hampir setahun nih lebih, setahun lebih atau hampir 1,5 tahun. Dia kembali, dia ketemu sama aku. Terus terang aja dia bilang, yuk gimana yuk Padi jalanin. Aku bilang aku nggak bisa. Karena apa? Karena aku lihat ini masih belum membaik gitu loh. Karena aku tahu ada sesuatu yang masih belum selesai. Dalam artian gue juga belum yakin apa garantinya nanti kalau kita balik terus nggak kejadian lagi seperti yang kemarin gitu loh. Ngerti nggak? Jadi gue pikir ya harus ada guarantee. Gue waktu itu waktu ya ketemu sama Ayu belum tahu guarantee yang aku maksud itu seperti apa, belum tahu. Tapi baru setelah tahun ke-5 setelah kita vakum baru mikir, oh ya bisa dong kita pakai agreement gitu, notaris gitu. Jadi balenannya pakai notaris segala ya? Iya. Jadi setelah tahun ke-5 habis itu tahun ke-4 gitu Ari ketangkap gitaris Padi karena drugs juga ketangkap kan. Rehabilitasi juga dia. Rehabilitasi juga. Jadi kan ya udah masa sih mau apa lagi, mau siapa lagi lu yang mau ketangkap lagi? Gue dalam artiku gitu, dalam artiku bilang gitu. Siapa lagi mau ketangkap lagi gitu. Jadi udahlah gitu loh. Ya udah akhirnya di tahun ke-5 itu kita udah mulai prepare untuk comeback. Tapi ya
kita masih ada project masing-masing. Mereka juga masih bikin band musik kimia kan. Mereka berempat ya bikin ya? Berempat, awalnya berempat. Tapi si Ari ini akhirnya dia memutuskan diri menjadi manajernya mereka. Manajernya musik kimia. Tapi pas waktu dia ketangkep, dia udah mengundurkan diri. Setelah dia selesai rehabilitasi, dia lebih sering kontak sama aku. Lebih sering kita in touch gitu lah. Sering. Nah dari tahun kelima itu akhirnya aku pikir ya pengalaman juga karena aku pas lagi habis pisah sama my ex kan. Jadi aku udah biasa urusan legal gitu. Jadi aku pikir dan memang benar. Jadi yang ngonsepin itu emang aku sama legalku yang ini. Jadi sama ditinggalin grup band, ditinggalin keluarga. Ada lagi kurang apa lagi kan? Ditinggalin siapa lagi? Kurang apa lagi gitu ya. Buat aku sih udah sampai mentok ibaratnya kalau di bahasa ini udah sampai titik nadir lah. Sampai bener-bener aku sampai ada masa aku nggak punya uang Mas Bos. Bener, sampai nggak punya uang sampai gila sampai waktu itu masih ada anak-anak ya. Gila ini aku nggak punya duit sama sekali, di ATM cuman ada 50.000 apa. Tapi akhirnya memang yang nyelamatin aku itu akhirnya ya musik juga. Jadi pas waktu vakum aku udah bisa sama anak-anak sama keluarga, terus ada teman lama, yuk kita bikin album aja. Jadi gue repackage lagu-lagu Padi dan lagu-laguku yang karyaku di luar Padi, itu kita repackage jadi album. Terus kita cetakkan CD di salah satu gerai ayam Indonesia yang distribusinya besar itu. Jadi sekarang jualan CD di toko ayam ya. Dan akhirnya pada saat itu sih oke. Sekarang sih udah kurang ya kayaknya. Di situ terus akhirnya itu yang mengembalikan myself confidence lagi gitu. Jadi aku udah confidence lagi, bikin musik lagi, di ini apa lagi segala macam. Tapi masih solo waktu masih sendiri. Solo. Terus habis itu jadi makanya tadi kan sama legal udah kebiasaan lah bikin ini. Nah akhirnya kepikiran tuh, aku ngomong ke Ari, kalau umpamanya kita mau balik, ya harus ada syaratnya dong. Syarat yang bisa bikin garansi aku untuk bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Kenapa dulu bisa terjadi harus vakum? Karena kita tidak punya pakem-pakem atau ibaratnya ADART-nya lah. Kesepakatannya SOP-nya nggak ada. Kesepakatannya salah satu adalah bahwa kalau umpamanya Padi ini adalah yang pertama kali ya. Pertama kali ada Padi ini adalah sebuah brand, bukan band. Jadi Padi ini se-brand. Jadi brand itu ya harus dijaga. Brand itu bukan hanya kumpulan dari orang-orang ini aja, tapi brandnya sendiri itu lebih kuat daripada nama masing-masing. Ibaratnya ya ini yang harus diutamakan. Prioritas utama adalah Padi. Terus selalu yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah salah satunya adalah kalau sampai ada yang kena drugs ya harus keluar. Sampai ada yang kejadian seperti itu ya, harus itu ada itu di situ. Terus selalu yang pasti adalah bahwa kita juga selanjutnya bahwa ini akan membawai anak cucu kita. Gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu hal itu kita bahas semua di situ, kita atur di situ. Jadi umpamanya ada yang berhalangan atau apa, itu ada aturannya semua begitu. Setelah itu langsung udah move on tuh ya. Jadi gue lega kan, semua juga lega dong, harus karena semua disampaikan di situ, disampaikan aja di agreement, ditanda tangan kita berlima, disahkan sama notaris. Jadi untuk 2017 ya. Tapi persiapan itu 2015 ke 2016-an lah untuk agreement itu. Tapi benar-benar kita start rebound itu 10 November 2017. Waduh, ingat banget tuh pakai tanggal 10 November. Iya, karena Hari Pahlawan. X ya itu. Karena ditandai dengan kita konser di RCTI di salah satu stasiun TV. Kita konser di situ. Ditandai dengan itu. Nah, memang yang bisa meng-arrange itu kan Albert lah ya. Dia karena memang dia udah jago di agency, dia udah terbiasa untuk ngurusin. Jadi ya udah, jadi gue lebih tenang karena bahwa aku bisa mikir yang lain. In spite of ngurus Padi. Kalau dulu memang benar-benar aku 100% totally ngurusin Padi. Iya. Tapi sekarang gara-gara Reborn, wah lagunya hits banget itu yang Ingat Pesan Ibu. Pesan itu siapa yang bikin tuh? Kita bareng-bareng sih. Bareng-bareng. Jadi emang ada Fadli ada ide, aku ada lagu kayak apa, dia waktu itu udah nunjukin lagunya siapa gitu ya, lupa. Terus habis itu udah kita yaudah gimana cara gini. Terus habis itu kita betulin chord-chordnya begini-begini, terus habis itu kita nyanyi. Kenapa bisa bikin lagu itu? Ingat Pesan Ibu. Ya
Karena yang paling terpengaruh, yang paling terimbas, yang paling terkena itu adalah sekarang ini adalah yang membawa kerumunan yang banyak kan. Termasuk salah satunya artis atau band yang memang masanya besar. Nah, kita kena. Nah, yang kena ini bukan kita secara langsung, tapi kru-kru produksi ini kan. Karena yang mereka dapetin uangnya juga dari tiap konser. Ibaratnya kalau yang playernya atau artisnya sih masih bisa nabung lah ya. Maksudnya mereka bisa dapat dari royalti, masih bisa dapat, kalau sebagai YouTuber ya bisa dapat monetizing ibaratnya gitu. Tapi kalau yang kru-kru ini kan langsung. Jadi terdampak langsung itu mereka. Sehingga kita pikir inilah yang harus kepedulian kita untuk bikin sesuatu. Nah, itu kita bukan pesanan itu ya. Bukan. Sebenarnya sih ada pembicaraan, bukan pesanan. Gitu ya. Bukan pesanan, tapi lebih kepada pembicaraan. Memesan sesuatu gitu. Iya. Bisa nggak nih Padi umpamanya bisa ada sesuatu yang bisa disampaikan? Oh ya kebetulan kita ada. Jadi kan ibaratnya apa? Gayung bersambut. Liriknya yang bikin teman-teman. Liriknya juga? Ya aku berdasarkan tagline yang disampaikan. Jadi umpamanya ada 3M itu pakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak. Hindari kerumunan, udah itu aja kita mainkan di situ. Nah, tuh ini coba ambil gitar mana? Ada gitar nggak? Nah, ini aja. Coba kita dengerin lagunya Padi nih. Ingat pesan akustik ibu kan, nih. Ya? Nah, akustik. Nah, coba mainin. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Selalu ingat pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Enak banget tuh lagu, asli top. Thank you. Pesannya nyampe gitu. Dan ya lumayan sih, ini kita ngerjain juga cepat. Jadi emang ya udah kita blank ya, nggak ada ide apa-apa. Terus habis itu bareng-bareng, terus dapat chord itu sesuai dengan range vokalnya Fadi, ya udah kita cari teng ya. Memang ide awal sama aslinya emang jauh banget, tapi ya inilah yang jadi karakter dari Padi ya, ini lagu ini. Awalnya dibuka sama drumnya yo. Iya. Aku dengerin terus tuh diulang-ulang tuh. Iya. Tapi waktu pas zamannya vakum berarti ngapain aja dong, Tio? Aku banyak. Solo kan. Terus solo bisnis. Banyak kan. Bisnis kaos waktu itu. Kaos, clothing. Terus habis itu New Shock. Ada cafe juga. The Hub itu. Jadi kreatif hub itu. Jadi itu cafe itu apa? The Hub itu? Coffee shop. Jadi gue ada mesin kopinya juga. Terus habis itu ada tempat. Dan gue setiap malam minggu gue selalu ngundang atau bikin acara buat anak indie. Karena di situ kan clothing, brand-brand banyak macam di situ. Terus anak indie band nih. Iya, indie band. Untuk main di situ. Terus di luar itu ada satu festival clothing nasional. Itu aku bikin panggung sendiri buat brandku. Terus aku ngundang band-band dari luar. Band-band dari luar yang indie, yang ibaratnya murah-murahan lah, cuman berapa dolar gitu kita bayar. The Hub-nya tutup sekarang? Tutup. Udah lama? Udah lama. Jalan itu cuman 2 tahun kali. Tapi sebenarnya itu aku tahu kesalahanku di mana. Jadi kesalahanku itu aku pada saat yang bersamaan aku punya 2 brand yang sama, terus sama-sama lagi nge-build. Jadi itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau lo mau jalanin bisnis harus satu fokus dulu kan. Jadi yang The Hub sama yang New Shock gitu. Sama New Shock. Harusnya kan kalau umpamanya gue bikin New Shock, nama brandnya New Shock, harusnya gue bikin kafenya New Shock juga dong. Atau tokonya New Shock, atau gue bikin reseller yang banyak dulu, baru setelah itu baru brand yang lain. Ini pada saat yang bersamaan gue terlalu emosi, terlalu greedy lah kalau gue bilang. Karena New Shock, semua. Iya, karena New Shocknya kan cepat waktu itu. Terus terang aja gue cepet banget, gue bisa cepet waktu itu perputarannya. Kaos itu kan? Kaos. Clothing sama jeans. Oh, ada jeansnya juga ya? Waktu itu belum ada zaman orang pakai YouTube, gue udah bikin promo di YouTube. Gitu ya? Bikin short movie gitu. Jadi short movie, terus habis itu image-nya ada electric chair, kursi listrik buat narapidana yang dihukum mati. Itu jadi ikonnya. Gitu. Itu bikin videonya itu ada orang pakai jeans gitu terus kebakar gitu.
Oh, itu kayak judul lagu apa tuh? Megadeth dulu, No More Mr. Nice Guy gitu ya kan? Itu aku dari situ. Oh gitu, No More Mr. Iya, dari film itu aku suka. Itu film apa sih judulnya? Shock ya judulnya? Shock. Oh iya. Udah lama banget tuh film zaman. Iya, Megadeth itu. Megadeth ya. Mr. Nice Guy. Iya. Aduh gila. Kita ketahuan umur ya nih, Bos. Terus bikin kopi juga ya? Kopi baru? Enggak, kalau kopi baru sah. Kopi baru. Ini aku lagi bikin kopi namanya Kopinya Piyu. Ini belum ada yang tahu ini sebenarnya baru. Wah, ini harus ceritain dong di sini biar tahu semua ini. Kopi Piyu namanya. Iya, Kopi Piyu. Jadi di mana belinya di mana? Kebetulan gue bikin yang memang kedai kopi kekinian ya. Dan gue lagi bikinnya di Jawa Timur aja. Jadi Jawa Timur, start dari Surabaya dan sekitarnya. Jadi akan bikin gitu. Apa sudah? Lagi progres. Kedai. Insya Allah sih nanti bulan Februari kedai yang pertama akan buka gitu. Apa spesialnya di situ? Spesialnya sih kopi kekinian ya, kopi kekinian. Tapi ada beberapa menu yang kita jadi highlightnya lah. Gitu. Kita terus aja develop terus menunya. Jadi. Tapi yang pasti yang istimewanya karena gue nanti akan bisa jadikan satu tempat ya kreatif hub gitulah ya, maksudnya gue bisa talent scout di situ gitu, bisa cari talent di situ karena kan di tempat-tempat yang berbeda gitu. Jadi dari musisi langsung jual kaos, bikin kafe, bikin kopi, sekarang jadi YouTuber juga. Udah jadi YouTuber, jadi tukang masak. Ya, banyak banget ini. Sebenarnya gue lebih suka, gue bilang gue sebagai publisher juga sebenarnya. Oh gitu, publisher karena kan gue pencipta lagu. Dan harus ada yang menaungin ya, harus ada yang memanage. Dan yang memanage itu adalah publisher. Karena gue punya lagu gue sendiri ya, gue publisher untuk karya-karya gue. Gitu. Tapi di YouTube bikin apa? Masak-masak aja ya? Atau apa? Iya gini loh, kalau orang lihat aku main gitar kan udah biasa. Dan yang main gitar lebih jago daripada aku itu kan banyak. Gue aja lebih jago daripada. Wah, enggak lah. Bener, aku merasa jagoan gue pasti, Bos. Enggak. Gue adu nih, masak. Kapan-kapan ya. Nanti tungguin. Ya? Adu masak. Lu jangan diadu, gue gak mau diadu. Lu harus nyobain masakan gue. Lu harus kalah. Gitu ya? Harus kalah, gak boleh. Gak bisa ngadu ini, bikin masakan gitu ya. Kemarin gue udah ngadu sama orang Korea kan. Oh gitu, iya. Jadi lu harus nyobain masakan gue. Bisa kali ini jangan diadu. Masak apa aja bisa? Gue macam-macam dari tradisional Indonesia. Itu udah kayak rawon, kayak soto. Terus sebelum kesini aja gue tadi masak soto ayam, soto ayam Lamongan lah ya. Kok nggak dibawa ke sini? Belum matang, Bos. Karena janjinya kan jam 5. Dan itu harus nginep dulu sebentar. Terus apa lagi? Terus habis itu yang spesial gue suka seafood. Jadi gue suka masakan kepiting, lobster. Oh, lobster juga. Lobster impor apa enggak? Ekspor? Lokal lah. Lokal. Enggak. Oh enggak. Kan masak. Oh gitu ya. Aku enggak ada hubungannya sama ekspor itu, enggak ada. Enggak ada yang urusan sama benur-benur itu enggak ada. Enggak ada. Iya, dimakan kalau ini. Dimakan, lebih enak dimakan membahagiakan orang. Jangan kan? diekspor gitu. Jangan diekspor. Oh gitu. Jangan diekspor. Kecuali dapat bagian. Tapi jangan dong kalau bagiannya lumayan loh. Gitu ya. 10.000 kan. Itu bansos, Bos. Terus bisa jadi dimasak lobster, terus masakan seafood, ikan gitu bisa semua. Ya, kepiting itu macam-macam masakan. Jadi ada black pepper, Singapore chili crab, terus habis itu gue punya spesialis juga caramelized butter crab. Oh, waduh gila. Tambah orange juice 2 ya. terus salted egg. Oh gitu ya. Loh ini kok gue ngomongin mana? Ini gue curiga dia cuma ngomong doang nih, gak bisa beneran. Kita buktikan loh ya. Bukan gue masak, makanya jangan beradu. Gue gitu masak, ya? Lu cuman diem aja lah. Gitu. Ntar nyobain masak. Ntar next time baru gue mau. Oh gitu. Kita mau mencoba nanti makanannya Mas Piyu ini kayak gimana nih? Beneran enak atau enggak ya? Tapi udah lama bikin gitunya, bikin acara YouTube-nya ini. Enggak, baru aja. Baru juga. Baru 4 minggu inilah.
3-4 minggu ini barusan aja baru buka ya. Gara-gara lihat podcastnya Mas Bos ini. Aduh, masa ketua partai bikin podcast aku enggak gitu loh. Ini semua rapat kita di sini. Rapat. Jadi gantian ya. Diundang satu sekjen, wakil ketum sini. Pokoknya semua jadi konten. Gitu. Terus waktu pas ini vakum yang kalau kita balik lagi tadi, yang pas vakum kan pernah bikin project juga kan? Iya. Pernah bikin project sama VJ DJ ya. DJ. Oh DJ apa VJ? DJ sih. DJ. Oh. Ngapain aja? Ngapain gimana nih? Waduh, pertanyaannya salah ini. Ngapain aja? Ngapain ya bikin project musik, Bos? Itu maksudnya nanya gitu. Enggak, soalnya kan waktu itu. Tapi kesannya tuh ngapain aja tuh, waduh. Kan baru ditinggalin itu, ditinggalin ini gitu. Terus kok gue lihat tuh, waduh ini kan bebas, single kan bebas. Ini kok mainnya sama DJ tuh. Ya waktu itu ada beberapa sih project ya, sama DJ Yasmin, terus habis sama bukan hanya cewek aja, bukan hanya female DJ. DJ maksudnya female DJ maksudnya kan. Beberapa kali sih memang waktu itu emang lagi tahun-tahun segitu emang lagi hype-hypenya live PA. Jadi emang lagi banyak banget event live PA ya. Jadi kolaborasi antara DJ sama player instrumen, entah itu singer, entah itu pemain gitar. Jadi kita ngisi gitarnya secara live, makanya namanya live PA gitu. Nggak ada nyantol tapi ya? Ya deket lah. Kalau sama deket siapa? Waduh, ini nggak boleh sebutin. Nggak boleh sebut. Karena aku itu orang gampang move on. Jadi gitu ya? Jadi cepat move on. Jadi ya udah, habis itu kita harus melihat ke depan. Harus move on sampai sekarang punya YouTube channel, punya ini nggak rencana bikin restoran atau apa gitu? Rencana sih ya pastinya ke depannya. Tapi sekarang ini kemarin aku sebenarnya mau buka online, tapi belum aku announce dulu karena ternyata jadwalnya Padi juga lumayan padat pas waktu weekend. Padi itu sebelum pandemi ini sering manggung juga ya? Padat banget. Padi gitu Reborn itu padat banget jadwalnya. Kita bisa sebulan tuh bisa ya seminggu tuh minimal 2 lah. Sabtu Minggu tuh pasti ada. Jadi sebulan kita bisa sekitar 11-12 gitu. Makanya jadi seminggu bisa 3 kali, 4 kali gitu. Wah, aku dan kita benar-benar stop itu pas bulan Maret itu tanggal 13 Maret kita lagi di Manado. Habis itu ada info, kita udah datang nih di Manado. Udah datang, udah mau main besoknya. Lockdown ya? Iya, kabarin bahwa tidak boleh ada kegiatan lagi. Jadi akhirnya semenjak itu udah nggak ada kegiatan. Nah sekarang pas lagi pandemi gini, pas lagi PSBB gimana? Nah kita ada blessing in disguise karena ada acara, karena ada pandemi ini kita ada acara reguler sama Net TV. Jadi setiap minggu kita ada setiap hari Jumat. Manggung gitu ya? Manggung dan talk show. Jadi habis main 2-3 lagu, kita break, kita ngobrol kita ngundang bintang tamu, ngobrol sama bintang tamu. Bintang tamunya diajak jamming juga atau mereka bawain lagu kita atau kita bawain lagu mereka. Itu main lagi penutup udah. Jadi tapi si itu juga bikin solo ya, si Fadli ya, sama si adik Govinda ya? Iya project lah ya. Project kalau itu sih project. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih maksudnya. Udah izin belum? Udah sempat udah sampein dan buat aku sih nggak ada masalah, ya, karena yang penting adalah udah sesuai dengan komitmen gitu ya. Yang kita udah tanda tangan kan. Ya, ingin mancing-mancing aja dikit. Aku nggak gampang kepancing, Bos. Aku itu orangnya nggak gampang kepancing, Bos. Terus ya sesuai dengan kesepakatan lah. Jadi yang diutamain adalah Padi. Jadi kalau ada jadwal Padi yang udah masuk ya udah nggak bisa. Gitu. Gampang dibuat simpel aja. Dan aku juga dengan adanya perjanjian itu, terus habis itu dengan adanya Albert masuk ke Padi sebagai manajemen dan sebagai 6 member dari Padi ya, gue lebih bebas untuk jalanin apa yang di luar Padi. Jadi gue nggak harus mikirin Padi besok harus ngapain, udah ada yang mikirin. Jadi gue ketika di Padi Reborn ya, kapan gue main? Oh ya lagunya mana? Gue main as a full time player jadinya. Jadi udah nggak perlu harus mikirin manajemennya seperti apa, how to create awareness lagi, how to mikirin Padi ini harus bagaimana, udah nggak ini lagi. Konser virtual main?
pada PSBB ini nggak? Masih ada. Ada ya, kan juga. Di mana? Besok ada acara PON ya, Pekan Olahraga Nasional, kita manggung juga. Tapi kebanyakan sih kita rekam di studio visual gitu. Terus habis itu nanti direkam, ditayangin pada saat hari pelaksanaan, pada hari hanya. Kalau misalnya lagi manggung-manggung gitu, ada gitar-gitar itu gak apa yang biasa dipakai? Aku sukanya yang ini. Ada gitar favorit atau apa aja? Aku itu dari tahun 2000 kan pakai Gibson, udah pasti tahu Gibson. ya. Ya udah Gibson aja emang. Terus habis itu kan ada Gibson gitu. Aku kan punya custom, jadi custom shop yang kami kasih itu loh, yang hitam putih. Itu kan aku emang custom shop dari Amerika. Oh gitu. Khusus jadi, untuk Pio. Khusus. Jadi aku speknya terus terang aja sih aku ngambil dari Zakk Wylde itu. Yang Zakk Wylde-nya Ozzy Osbourne. Yang bicepnya gede. Itu pakai pickupnya pakai IMG 81 sama 83. Terus habis itu headstocknya juga udah aku grafir, ada logonya Pio itu. Terus custom shop itu. Bisa beli gak orang-orang? Gitar itu nggak bisa? Ada satu di toko di Fatmawati itu, di MG Fatmawati. Boleh kalau mau beli silahkan hubungin aku. Oh gitu? Nggak memang dijual atau enggak? Sebenarnya sih aku ada pesan beberapa. Salah satunya aku taruh di situ. Kalau ada yang minat, dari dulu banyak yang minat, tapi belum rela untuk lepas aja. Katanya punya gitarnya ini juga, Slash ya? Ada Slash ya. Aku kan memang koleksi Gibson. Jadi Gibson yang signature, yang gitaris yang udah punya signature seriesnya itu aku koleksi. Kayak ada Jimmy Page, ada kayak Slash, terus Zakk Wylde itu, terus Jimmy Page yang double neck dan gitu. Jadi semua Gibson punya ya? Oh, teman-teman lihat tuh, ini Mas Pio nih gitarnya Gibson semua. Kalau mau ngelihat gitar Gibson ke sini. Kalau yang Gibson, nah ke toko material beda. Gibson. Ya, Gibson. Ada berapa gitar yang Gibson? Aku nggak ngitung ya. Nggak ngitung. Iya udah, pokoknya. Buset. 20 ada berarti lebih. Lebih sih. Aduh. Besok beli lagi gitar lo ya. Jangan mau kalah. Yang paling keren apa, Bro? Yang paling keren kemarin ada yang Gary Rossington ya, Lynyrd Skynyrd, itu dia relik. Jadi dia memang dibuat persis banget kayak aslinya. Itu kan gitar Gibson Les Paul tahun 59. Jadi codetannya, terus habis itu bekas kayak kulit mengelupasnya, kayu ngelupasnya itu ada semua. Terus habis itu ada bekas bor paku, bukan paku, screw, ini mur yang bekas ini yang di dryernya itu ada juga. Jadi bolong-bolong itu ada. Emang dibuat seperti itu. Itu harganya sekitar kalau di pasaran 16 ribuan ya. US? Iya, US. 16 ribuan. Lah lu punya gitar banyak lebih dari 20, harganya mahal-mahal, bingungan di ATM punya 50.000 rupiah, kenapa gak dijual gitarnya? Iya, gimana? Sayang menjual gitar. Selama itu masih bisa bertahan, kenapa enggak? Gitu, dan memang bisa bertahan juga, nggak harus dengan harus menjual itu. Gitu. Iya, gitarnya keren-keren semua itu. Gitarnya waduh. Kalah nih. Keren-keren ini, gila aja. Tapi gini, sekarang nih sebelum kita tutup, semua musisi angkatannya Mas Pio, kebanyakan ya, Ahmad Dhani, Anang, siapa lagi tuh, semua udah masuk politik kan, udah masuk parpol lah. Gimana jadinya? Maksudnya, buat Bro Pio ya. Jadi sebenarnya sih politician juga sebenarnya. Gitu ya. Ini maksudnya apa? Kalau di dalam bermusik itu otomatis kita ini udah berpolitik ya. Kalau buat aku ya. Dalam artian apa? Dalam artian kita harus bisa membuat segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Itu udah berpolitik dong. Udah ada ada kemauan untuk membuat sesuatu yang seperti mau kita. Dari awal Padi itu memang udah seperti yang bayangan aku. Super band seperti apa gitu. Terus habis itu untuk bisa membuat bertahan lama itu kan harus ada politiknya juga. Gimana cara kita berstrategi untuk bisa bertahan, untuk bisa kompetitor kita apa. Kita harus melihatnya itu semua. Terus bagaimana kita harus meng-create
media awareness kayak gimana. Bahkan gue dulu mikirin banget waktu kita ke Amerika, waktu sama Padi, gue bayar untuk bisa jadi headline-nya salah satu majalah itu karena bayar, karena ada sesuatu yang harus aku sampaikan kan. Terus habis itu gimana caranya bertahan, dan ketika harus vakum, gimana caranya kita harus how to survive untuk bisa tetap punya strategi supaya nanti padinya ke depan seperti apa. Itu kan politik juga. Buat aku sih seperti itu. Jadi politik praktisnya gue ada dalam musik. Jadi intinya mau masuk partai politik atau enggak? Gini Mas. Gue kan terus terang aja sih. Gue bilang ya. Gue udah berapa kali gue dilamar. Bahkan sampai langsung sama ketua partainya juga langsung. Oh gitu ya. Langsung ketua partainya pada tahun 2009. Biru kuning. Iya kok tahu? Tahun 2009 itu. Bukan 2009 apa 2000? Ya 2000. Enggak mau? Enggak. Kenapa? Ya waktu itu aku lebih mikirin yang lain lah. Mungkin lebih mikirin kalau aku masuk pasti aku nggak akan bisa menjaga padi sampai seperti sekarang ini. Tapi kalau masuk PKPI tetap bisa menjaga padi. Bisa dong. Langsung di-endorse. Langsung di-endorse sama ketumnya langsung. Gila ini. Gila. Tapi memang kita harus ada agreement dulu. Gitu itu ya? Harus bisa dijaga. Biar gue, kayak yang tadi gue bilang, harus ada apa yang bisa menggaranti gue kan. Kayak tahun 2017 Padi Ribuan gitu. Apa yang bisa menggaranti bahwa padi akan tetap survive gitu. Itu harus tetap ada. Gitu ya. Gitu. Karena gue gak mau teman-teman gue yang lain kan seperti itu. Akhirnya ketika masuk, akhirnya bayinya nggak keurus, akhirnya dia keluar. akhirnya keluar, terus akhirnya jadi ini dia nggak bisa mempertahankan eksistensinya di bandnya juga kan. Nggak apa-apa, bikin podcast aja kalau ini. Podcast aja. Nanti di luar itu kita bicara lah. Ya udah, Mas Biu. Begini, sebelum kita tutup, saya mau nanya pesan-pesan terakhir untuk kawan-kawan yang nonton ini semua, anak-anak muda di Indonesia ini, untuk membangkitkan semangat mereka supaya terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Silahkan Mas Biu, 30 detik. Yang pertama itu adalah bahwa kita harus punya passion, punya mimpi dulu, punya dreams. Habis itu dari mimpi itu kita harus punya passion. Setelah kita punya passion, kita jalanin itu semua dengan segala energi kita. Kalau bisa kita keluarkan 1000% energi kita kasih semuanya. Apapun itu, bidang usahanya apapun, entah itu bisnis, entah itu di musik, entah itu di karya-karya yang lain, atau entah di politik. Keluarkan energimu di situ, passionmu di situ 1000%. Setelah lu dapetin semua, reward kan pasti ada tuh. Entah itu baik secara moral maupun material, lu dapetin toh rewardnya selalu berikan 1000%. Setelah itu baru buatlah legacy, buatlah sebuah karya yang untuk anak cucu kita. Karya itu bisa berupa, lu bisa membuat sesuatu lah, buat sebuah archive buat diri lu dan buat anak cucu gitu. Legacy. Ya. Dan jangan lupa tanda tangan di depan notaris. Dan jangan lupa bikin perjanjian dulu sebelum memulai apa-apa. Ya, itu dia. Orang nikah aja harus ada gitu ya, harus tanda tangan dulu ya. Ada tanda tangan juga. Iya, masa juga kita mau buat sesuatu enggak? Oke, teman-teman semua, itulah tadi perbincangan kita sama Piyu Padi atau Satrio Yudi Wahono. Itulah dia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.